Satu, reputasi. Dua, dia selalu bilang, apa yang kau cari Pak Lupi? Kamu maunya apa? Jadi percuma kamu busul-busul di sini tapi ujungnya sebenarnya mau kesini gitu. Jadi kamu nyarinya apa? Kemudian hukum Pareto, dia selalu bilang, jangan kamu bisnis itu business. Kalau bisnis itu ya memang untuk menghasilkan uang gitu. Kalau cuma jalan di tempat itu namanya business, mencari kesibukan. Kalau mencari kesibukan bisa di tempat lain, nggak usah bikin usaha. Terus juga dia selalu bilang, the approach always makes the difference. Itu karena buat kita tuh challenging ya, apalagi saya orangnya cukup blak-blakan, dimana di Indonesia blak-blakan itu tidak selalu bisa diterima secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gana Television kali ini mengangkat 3 hal. Yang pertama adalah Arini Saraswati Subianto, dan yang kedua adalah Prabowo Subianto, dan ketiga krisis politik di dunia internasional. Jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, tentu saja tampak bahwa Prabowo menggoda Ibu Titik adalah calon ibu negara Republik Indonesia yang ke-8. Bukan? Diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, memang jika kita menarik ulur peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini, Muto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan juga membahas tentang krisis politik di dunia internasional antara Rusia dan Ukraina, demikian pula yang terjadi berbagai belahan hingga hari ini begitu memanas. Tetapi kali ini akan kita memilahnya satu persatu. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. Melanggar hukum, polisi tangkap dia. Saya bilang kalau menangkap saya, tangkap dulu Amin Rais sama Usman Sabtaodang. Saya yakin kalau ini 2 putaran, berhadapan di putaran kedua, kalau kita pakai angka sekarang ya, itu kan berhadapan Prabowo dengan siapa? Anies. Oh, itu pasti mengerikan itu. Pasti isu agama akan muncul lagi. Nah, kalau ini Mas Anies, HMI bos. Kerja akan membuat kita
Sehingga jika kita menarik ulur atau kembali kita mengingat peristiwa sebelumnya, tentu saja membuat kita akan menilai seperti apa dan seperti apa yang sebelumnya. Tetapi itu mari kita lupakan, mari kita bahas apa yang akan kita bahas ini. Ikuti lagi. Jelang tanggal 20 Oktober yang ada di hadapan mata kita, tentu saja Prabowo Gibran saat ini sudah memanggil calon-calon menterinya sebagaimana yang dipaparkan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra. Dalam penjelasannya akan diumumkan 1 hari jelang dilantik Presiden. Dan kabinetnya, kabinet Zaki, dalam arti kabinet-kabinet atau menteri-menteri yang akan digunakan adalah mereka dari kalangan profesional dan tentu akan lebih baik dari sebelumnya. Dan hal inilah yang membuat banyak pihak hela napas. Dan yang mana satu yang akan dijadikan menteri, dan itu merupakan otoritas seorang presiden dan kewajiban seorang presiden untuk menetapkan, dan itu tak bisa diintervensi oleh siapapun. Demikian ada. Di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan negara-negara NATO terkait perang Rusia-Ukraina, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa senjata nuklir Rusia berada dalam kesiapan tempur penuh. Lavrov yang merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan peringatan ini di tengah ancaman eskalasi nuklir yang telah disampaikan oleh Putin dan pejabat Rusia lainnya sejak invasi Rusia yang signifikan ke Ukraina pada Februari 2022. Aduh, gimana tuh? Coba kita ulik lebih dalam terkait kabar ini. Dan nuklir jenis apakah itu yang sedang diaktifkan? Ketegangan politik di dunia barat, terutama antara Ukraina dan Rusia yang dibantu oleh NATO dan Amerika, itu merupakan salah satu keraguan oleh banyak masyarakat dunia. Tetapi Indonesia harus menyelesaikan agenda pelantikan presiden. Itu telah saling mengerahkan pesawat pengebom berkemampuan nuklir ke Eropa Utara dan Asia Timur Laut. Dengan persaingan militer yang juga meningkat di Kutub Utara yang mencair. Upacara tersebut juga diadakan setelah latihan tempur gabungan Rusia-Cina OSAN 2024 yang melibatkan lebih dari 40 kapal perang, 120 pesawat, dan sekitar 90.000 personel yang mencakup Samudra Pasifik dan Arktik serta Laut Mediterania, Baltik, dan Kaspia. Latihan perang tersebut merupakan bagian dari upaya Rusia dan Cina yang lebih luas untuk meningkatkan kerjasama militer, khususnya di Asia Timur, tempat kedua negara tersebut memiliki sengketa wilayah Rusia. Selain itu, saudara, kita patut bersyukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa presiden yang bakal dilantik 20 Oktober mendatang adalah seorang ahli militer dan dia jenderal militer. Artinya kehadiran Prabowo di saat ini di tengah ketegangan politik dunia yang begitu memuncak, bahkan dua blok antara blok barat dan blok timur yang dipimpin oleh Amerika untuk blok barat, sementara blok timur yang dipimpin oleh Rusia. Kedua blok inilah bisa jadi akan terjadi perang nuklir dan perang besar-besaran. Sebagai anak bangsa Indonesia, tentu saja kita berbangga karena yang mengetahui persis kondisi itu adalah seorang ahli militer sebagaimana Prabowo Subianto yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Katanya tentang Cina dan Rusia dalam sambutannya di Konferensi Udara Luar Angkasa dan Cyber 2024 di dekat Washington DC.
Ketika dihubungi Newsweek untuk memberikan komentar tentang divisi kapal selam ke-25 Rusia, juru bicara Pentagon menolak berkomentar dan menyebutnya sebagai masalah intelijen. Lantas rudal jenis apakah itu? Dalam sebutannya, Laksamana Moiseev menyatakan bahwa selama 50 tahun divisi tersebut telah menggunakan sistem manusia yang paling kompleks, termasuk senjata paling kuat dan paling mengerikan yang digunakan untuk menjaga keamanan Rusia. Dia juga mengklaim bahwa dia siap untuk menyebarkan senjata tersebut. Senjata itu adalah senjata yang dipakai di kapal tempur Imperium Alexander III, di mana kapal ini adalah kapal ketiga dan terakhir dari Angkatan Laut Kekaisaran Rusia Imperatrice Maria. Dibangun sebelum Perang Dunia I, kapal ini selesai selama perang dan bertugas di Armada Laut Hitam. Sebagaimana yang kita semua pahami, tentu saja kondisi dunia tidak dalam keadaan baik-baik. Artinya kondisi dunia saat ini dapat dikategorikan sangatlah genting. Bisa jadi perang nuklir akan segera meletus dan bisa jadi juga. Dan itu semua kembali kepada ahli-ahli diplomat atau ahli diplomasi. Sehingga banyak pihak menyebutkan bahwa Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang ke-8 tepat dia hadir karena dia sangat paham tentang diplomasi militer, bahkan aturan main tentang bagaimana berperang hingga menggunakan nuklir. Dan tidaklah hal ini kita tidak diam. Semua persenjataan hingga bahkan nuklir pun Prabowo sudah memesan untuk dibangun senjata nuklir di Indonesia. Itu berarti negara kita siap menghadapi segala macam risiko yang terjadi jika saja Perang Dunia Ketiga terjadi. Dan kita coba membayangkan kembali bagaimana jika bukan Prabowo yang memenangkan. Mungkin negara kita dalam kondisi ketakutan. Tetapi, jika karena Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober mendatang sebagai Presiden Republik Indonesia, maka tentu kita wajib tenang dan kita percayakan sepenuhnya kepada Prabowo karena dia seorang ahli militer. Untuk itu, saudara, mari kita tinggalkan ketegangan politik di dunia. Kita tentu akan kembali melihat bagaimana seorang wanita cantik dan juga memiliki kebijaksanaan yang maha dahsyat. Mari kita ikuti bagaimana ungkapan-ungkapan motivasinya karena sangatlah penting untuk kita ikuti. Ayo kita ikuti. Lebih itu relatif ya. Bisa ada yang lebih banyak, ada yang lebih. Tapi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan pokok, kita punya lebih. Alangkah baiknya kalau kita bisa membantu pendidikan dari yang circle yang paling kecil aja. Circle kita nggak usah muluk-muluk deh. Circle yang paling kecil, anaknya yang membantu kita di rumah, anaknya supir yang mengantar kita setiap hari, atau tukang gojek langganan, atau office boy di kantor. Itu mulai dari situ aja. Karena gimana pun juga, saya percaya memang mungkin tidak satu generasi ya efeknya. Mungkin baru kerasa ke generasi kedua, generasi ketiga. Tapi efeknya itu akan berlipat-lipat. Sebenarnya sih sudah kejadian. Contohnya, kalau 10 tahun yang lalu cari pembantu itu gampang. Karena orang menjadi lapangan pekerjaan. Dan ungkapan Arini Saraswati ini memang patutlah menjadi tauladan dan menjadi contoh untuk kebijakan-kebijakan. Terutama para pemimpin-pemimpin kita di masa mendatang. Arini Saraswati Subianto, dia bukannya saja berhasil dalam membina keluarga dan anak-anaknya. Meskipun saat ini dia betul-betul menjadi seorang pengusaha yang sukses. Hingga saat ini, usaha
yang dia jalankan tampaklah sangatlah berhasil. Bahkan terbilang bahwa dia adalah seorang wanita atau perempuan yang terkaya di Indonesia dewasa ini. Kekayaannya tidaklah tanggung-tanggung, bahkan tercatat hingga sebesar 920 triliun. Wow, fantastik kan? Dan itu merupakan hasil kerja keras dan didikan dari orang tuanya. Almarhum Subianto yang telah meninggal pada tahun 2017 silam membawa harapan-harapan dan memberi semangat. Sehingga Arini Saraswati menjalankan berbagai perusahaan yang dimiliki dan wakil dari seluruh keluarganya. Ia betul-betul percaya diri. Karena itu, saudara, apa yang telah dipaparkan dan sudah dipaparkan itu merupakan salah satu motivasi bagi kita yang ada di luar sana. Ketegaran dan sikapnya yang begitu dewasa membuahkan pundi-pundi yang kian hari kian meningkat. Bahkan kekayaannya terus melambung. Itu menunjukkan bahwa Arini Saraswati Subianto bukanlah seorang wanita biasa, tapi dia adalah wanita yang sangat ulet. Kita memang mendengar dan melihat bahwa Arini Saraswati Subianto adalah seorang wanita atau perempuan yang ulet, gigih, kokoh dan kuat. Dan dia memiliki sikap dan prinsip yang tentu saja prinsip-prinsipnya saat ini bahkan dijadikan motivasi sebagai wanita bangsa Indonesia, bahkan bukan saja di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Kegigihannya itulah dan pola kepimpinannya yang menjadi salah satu top dan puncak kejayaan untuk masa depannya di perusahaan-perusahaan yang dimiliki. Arini Saraswati, dia menghitung dan menghitung. Satu, reputasi. Dua, dia selalu bilang, apa yang kau cari Pak Lupi? Kamu maunya apa? Jadi percuma kamu busul-busul di sini tapi ujungnya sebenarnya mau ke sini gitu. Jadi kamu nyarinya apa? Kemudian hukum Pareto. Dia selalu bilang, jangan kamu bisnis itu business. Kalau bisnis itu ya memang untuk menghasilkan uang gitu. Kalau cuma jalan di tempat itu namanya business, mencari kesibukan. Kamu mencari kesibukan bisa di tempat lain, nggak usah bikin usaha. Terus juga dia selalu bilang, the approach always makes the difference. Itu karena buat kita tuh challenging ya, apalagi saya orangnya cukup blak-blakan, dimana di Indonesia blak-blakan itu tidak selalu bisa diterima secara baik. Jadi selalu diingatkan, the approach makes the difference, the approach makes the difference. Karena saya kadang-kadang kalau ngomong suka nggak pakai tedeng aling-aling gitu, langsung dan nggak, budaya kita kan nggak seperti itu ya. Terus juga apalagi dia selalu bilang, banyak sih Pak, kalau soal pendidikan nilai pribadi, yaitu pagi-pagi hari Sabtu atau Minggu atau hari libur, waktu itu libur sekolah. Apa yang barusan diungkapkan oleh Arini Saraswati Subianto itu merupakan menutup rangkaian hasil liputan Opini Gino Television Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Gino Samsudin Misal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diandalkan.
Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan